Nabi Muhammad SAW pada bulan Muharram ini juga mencontohkan. Ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan orang Yahudi, kemudian mereka berpuasa pada 10 Muharram, Nabi Muhammad tanya, kenapa kalian berpuasa? Hari ini Musa diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Apa jawaban Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk memiliki Musa dibanding kalian. Maka sekarang orang anti kalau menyebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Nabi. Kenapa diidentikan dengan hal-hal yang tidak baik? Sayyidina Al-Husain, ketika datang Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, Rasulullah SAW memberikan satu makanan atau satu barang kepada Sayyidina Al-Husain, bukan kepada Sayyidina Al-Hasan. Maka Siti Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, apakah Husain lebih kau cintai dari Hasan? Kok gitu, Husain yang dikasih bukan Hasan? Apa kata Rasulullah? Karena dia yang minta duluan. Tuh lihat, kalau kita mau mendekat kepada Nabi, Nabi akan pilih kita. Tapi kalau diam-diam aja nunggu, ya nggak bakalan dapat begitu. Nggak ada usaha. Man la taqarrab li ahlillahi ma qarab. Orang yang tidak mau mendekat, maka tidak akan pernah dekat. Jadi nggak boleh ngomong salah tentang Nabi. Hati-hati, bisa Allah murka. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an saja, ya, menceritakan bahwa orang yang mengganggu Nabi mengganggu Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan di dalam Al-Quran, jangan mengangkat suara kalian dari suara Nabi. Artinya apa? Nggak boleh kita sembarangan dengan Nabi. Tapi ada dalil-dalil yang seperti ayat-ayat Al-Quran yang contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu ya maksud daripada ayat tersebut. Dan ulama banyak memiliki tafsir-tafsiran. Contohnya seperti firman Allah, wala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallun fahada. Sebagian qiraah bacanya gitu, wa wajadaka dhallun fahada. Dan orang yang tersesat ketika berjumpa denganmu maka Allah berikan hidayah kepadanya. Begitu. Bukan wa wajadaka dhallan fahada, Allah jumpai kamu dalam keadaan salah jalan kemudian dibetulkan, enggak. Tapi sebagian qiraah membacanya wa wajadaka dhalun fahada. Dan engkau ketika orang yang tersesat mendatangimu, maka dia pasti dapat hidayah. Ada lagi yang mentafsirkan ayat tersebut wa wajadaka dhallan fahada, dan Allah Subhanahu wa taala mendapatimu di sekeliling orang-orang yang tersesat daripada kufar Quraisy. Fahada, maka Allah berikan hidayah dengan keberkatan adanya dirimu. Lihat, Masya Allah. Mereka mencari cara supaya tidak keluar daripada manhaj Al-Quran. Walaupun ada satu ayat, tapi banyak ayat yang lain. Faham atau tidak? Walaupun ada satu hadis, tapi banyak hadis yang lain. Seperti hadis yang sering saya ceritakan. Contoh saja. Dikatakan firra minal judhami firaraka minal asad. Rasulullah SAW katakan dalam hadis, la safara wala bumata wala tayarata wala adwa. Tidak ada yang namanya penyakit itu menular, kata Nabi. Tidak ada. Baca hadis. Oh, saya mau baca hadis, enggak mau yang hadis biasa saja. Saya mau hadis yang sahih. Oh, saya cari hadis Rasulullah SAW. Ada namanya la adwa. Wah, coba saya cari. Hadis Rasulullah SAW, la adwa wala safar wala. Oh, ini berarti hadisnya sahih. Bahwa Nabi Muhammad mengatakan tidak ada yang namanya penyakit itu menular. Dia kata, langsung diupdate status. Ada dokter yang bilang penyakit menular, dokter sesat. Dokter nggak benar. Dokter yang tidak sejalan dengan syariat. Dokter yang ini, wow, pokoknya udah di-share kemana-mana ya, lumayan lah terkenal ya. Ya, dia share kemana-mana bahwa orang yang mengatakan bahwa ada penyakit menular, dia adalah orang yang sesat. Saya sudah cari nih, tuh nas hadis la adwa, riwayat Bukhari, hadis 5776. Wow, Bukhari, Muslim 2224, riwayat Anas bin Malik. Tidak ada penyakit menular. Hadis sahih. Saya berpegang teguh kepada hadis, enggak berpegang teguh kepada apa? Kepada dokter-dokter yang sesat itu.
Akhirnya dia setiap kemana-mana dia sebarkan bahwa ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Setelah beberapa tahun nambah lagi ilmunya. Dia baca ada hadis yang mengatakan, kalau kamu melihat orang yang berpenyakit kusta, kamu pergi dari dia sebagaimana kamu melihat harimau. Loh, ini kok Nabi bilang berarti apa? Penyakitnya menular. Pertama saya baca nggak ada yang menular. Ini gimana? Tuh lihat. Ya, di dalam memahami hadis atau ayat Al-Qur'an khususnya tidak mudah. Tidak mudah. Makanya perlu kepada murabbi, seorang guru yang menerangkan kepada kita untuk terus-menerus berpegang kepada keilmuan-keilmuannya. Faham tuh? Ya, jadi itu pesan saya, di antaranya adalah apa? Ya, jangan sembarangan berbicara tentang Nabi. Takut kita. Kualat sama Nabi ini beneran. Ya. Kita nggak pernah percaya kepada orang bisa membahayakan, atau bulan bisa membahayakan, atau waktu bisa membahayakan, seperti hadis Rasulullah, hadis yang sama, la adwa, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang serupa Rasulullah katakan la safara, tidak ada yang namanya bulan Safar itu membahayakan kamu. Ini udah bulan Safar belum? Masih Muharram. Kata Nabi bulan Safar, jadi ini udah jadi semenjak zaman dahulu ya. Kalau kita sekarang mungkin mengatakan wah bulan Safar, bulan bala, bulan Safar, apa bahasa kitanya? Safar kan, sama kan? Iya. Biasanya terkenal dengan hal-hal identik dengan hal-hal yang tidak baik. Tidak. Semuanya adalah bulannya Allah. Inna iddatash syuhuri 'indallah. Maka bulan Safar tidaklah membawa keburukan sedikit pun. Dahulu ya, konon ceritanya orang-orang jahiliyah, zaman jahiliyah, mereka meyakini kalau ada acara di bulan Safar, apalagi menikahkan putra dan putri pada bulan Safar, akan lahir anak-anak yang tidak baik atau anak-anak yang berpenyakitan. Jadi nggak ada nih kondangan kita di bulan Safar. Ya, kalau di bulan lain, bulan Syawal, wah ramenya banget itu. Ya. Kalau bulan Safar nggak ada yang berani, ngeri. Ini penyakit orang-orang zaman jahiliyah, kok masih sampai sekarang? Apa yang dilakukan oleh Nabi untuk melawan hal-hal tersebut, tahayul seperti itu, khurafat seperti itu? Nabi menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan Safar. Pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra pada bulan Safar. Lahir anak yang berpenyakitan. Lahir cucu-cucu Nabi yang paling dicintai oleh Nabi, Sayyiduna Al-Hasan wa Sayyiduna Al-Husain. Lahirnya apa? Pada bulan Safar. Sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang indah. Rasulullah SAW sampai katakan mereka berdua ini adalah pemimpin para syuhada, para pemuda nanti di hari kiamat. Dicintai sekali sama Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu di antara mereka, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, wafat pada bulan Muharram di Karbala, di Irak. Wah, Habib kalau udah ngomong Husain ini Syiah berarti ini. Ya. Saya katakan dan sering saya katakan, kita lebih berhak untuk memiliki Sayyidina Husain dibanding orang lain. Kita yang harus lebih berhak untuk menyebarkan kemuliaan keluarga Nabi dibanding orang lain. Nabi Muhammad SAW pada bulan Muharram ini juga mencontohkan. Ketika Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan orang Yahudi, kemudian mereka berpuasa pada 10 Muharram, Nabi Muhammad tanya, kenapa kalian berpuasa? Hari ini Musa diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Apa jawaban Nabi? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk memiliki Musa dibanding kalian. Maka sekarang orang anti kalau menyebut Sayyidina Ali bin Abi Thalib menantu Nabi. Kenapa diidentikan dengan hal-hal yang tidak baik? Sayyidina Al-Husain, ketika datang Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain, Rasulullah SAW memberikan satu makanan atau satu barang kepada Sayyidina Al-Husain, bukan kepada Sayyidina Al-Hasan. Maka Siti Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, apakah Husain lebih kau cintai dari Hasan? Kok gitu, Husain yang dikasih bukan Hasan? Apa kata Rasulullah? Karena dia yang minta duluan. Tuh lihat, kalau kita mau mendekat kepada Nabi, Nabi akan pilih kita. Tapi kalau diam-diam aja nunggu, ya nggak bakalan dapet begitu.
Enggak ada usaha. Man la taqarrab li ahlillahi ma qarab. Orang yang tidak mau mendekat, maka tidak akan pernah dekat. Ada usaha. Rasulullah SAW katakan kepada sahabat-sahabatnya ketika di dalam satu majlis, siapa yang mau saya doakan masuk surga? Satu orang mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, ya Allah, masukkan Ukasyah di dalam surga. Namanya Ukasyah. Satu lagi datang, ya Rasulullah, saya juga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sabaqaka biha Ukasyah. Kamu sudah didahului Ukasyah. Rasulullah ingin menunjukkan bahwa apa? Kamu bisa mendapatkan kebaikan kalau kamu mau melangkah. Tarumu izzan wa tanamu laylan yaghusul bahra man talabal laali. Pengen dapat sesuatu tapi enggak mau berusaha. Sesungguhnya orang yang mencari mutiara itu harus tenggelam dahulu. Enggak mungkin langsung dapat. Dia katakan, ya Allah, pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya enggak kira-kira? Zikir setiap hari dia enggak subhanallah ya, pengen kaya, pengen kaya, pengen kaya. Bisa kaya? Enggak, oke, bisa kaya. Bini cakep, bini cakep, bini cakep, bini cakep. Bisa? Nggak bisa. Kalau nggak ada usaha nggak bakalan bisa dapat. Saya nggak mau Beb ngejar dia, padahal dia mah target saya pengen banget ta'aruf sama dia. Saya mah dalam hati aja cinta. Saya mah dalam hati aja cinta. Nggak dapat kamu. Harus ada usaha. Buktikan kepadanya kalau kamu cinta. Tunjukkan bahwa sesungguhnya kamu itu betul-betul serius kepadanya. Ini namanya usaha. Di zaman Nabi ada orang yang dia tidak memarkirkan kendaraannya. Ataupun dia biarkan begitu saja. Punya motor nggak dikunci, atau kuncinya ditaruh di situ saja, tidak dimatikan. Dia pergi ke masjid. Atau punya motor, punya mobil, dia biarkan saja terbuka pintunya, kemudian kuncinya dilepaskan begitu saja. Di zaman Nabi ada yang seperti itu, unta tapi, ya karena unta kendaraan pada masa itu. Dia biarkan, dia tidak ikat. Nabi ketemu, kata Rasulullah, ada apa yang terjadi? Kata Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, atawakkal. Saya tawakal ya Rasulullah. Saya tawakal. Kata Rasulullah SAW, i'qilha wa tawakkal ala Allah. Itu bukan tawakal. Tawakal itu kamu ikat kencang, setelah itu kamu biarkan, terserah Allah. Itu namanya tawakal. Tapi ini enggak. Dia, ya oh, saya mah tawakal. Urusan jodoh tawakal, urusan harta tawakal. Miskin seumur hidup itu. Ya, tawakal itu orang yang kerja dari pagi sampai sore, kemudian urusan harta Allah yang tanggung. Yang penting saya menunjukkan kepada Allah, saya tidak mau memperkerjakan Allah. Itu bukan orang tawakal itu. Ya, nampaknya saya tawakal, bukan tawakal. Ente pengen diem, Allah yang ente suruh ngasih ente. Ya, pengen santai-santai saja, kemudian dapat label bahwa dia ini adalah orang yang beriman, bertawakal, orang soleh. Padahal apa? Dia mau nyantai aja di rumahnya. Ya, kemudian dia minta Allah ngasih kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu tidak boleh terjadi. Maka sekali lagi saya ulangi. Nabi Muhammad SAW tidak sama, tidak serupa dengan semua makhluk. Maka bedakan uslub juga. Ini ya, manhaj Al-Quran bukan manhaj saya. Allah ketika memanggil Nabi Adam, apa kata Allah? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Lafaz Al-Quran. Allah memanggil Nabi Nuh, ya Nuh. Allah memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim. Allah manggil Nabi Isa, ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Allah manggil Nabi Muhammad, ada enggak kalimat ya Muhammad? Ada enggak Allah memanggil Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan nama ya Muhammad? Semua dengan titel yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Tidak ada Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama. Ini yang harus difahami.